3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu HS selaku pengampu mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 1. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami untuk mempresentasikan dan membahas terkait soal studi kasus B. Lanjut. Nah, ini adalah kelompok kami dengan saya sendiri yaitu Adli Alfian, kemudian ada Kinantia Martia, kemudian ada Nika Deksiva, dan Mawan Fathur, dan Vela Rosa. Dan langsung saja masuk ke materinya ya. Nah, di sini ada soal 3.2, soal pertama. Di sini diketahui dari soalnya itu adalah liquid A dekomposis, yaitu liquid A mengalami proses dekomposisi by first order kinetic, yaitu pada order pertama, dan pada batch reaktor atau reaktor batch, itu 50% dari liquid A itu mengalami converted in 5-minute run, selama waktu 5 menit berjalan gitu. Kemudian, how much longer will it take, berapa lama itu akan memperoleh reach 75% conversion. Berapa lama ini akan memperoleh liquid A menjadi 75 dikonversi gitu ya. Berarti dari soal kita ketahui nilai T1 ini adalah sama dengan 5 menit. Kemudian XA1 itu adalah 50% yang terkonversi atau 0,5. Kemudian XA2-nya itu adalah 75% atau 0,75. Dan soal ini berada pada kondisi orde 1 pada batch reaktor. Nah, yang ditanya itu adalah T2-nya ya. T2 saat mencapai konversi 75%. Nah, dari PPT yang sudah dikasih oleh Bu As, itu kita tahu untuk kondisi orde 1, itu terdapat 2 rumus yang diberikan. Jadi, yaitu ada min ln CA per CA 0 sama dengan KT, kemudian ada juga min ln dikali 1 min XA sama dengan KT. Karena di soal ini yang diperoleh dan diketahui itu adalah XA, tidak ada nilai CA maupun CA 0 yang diketahui, maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu min ln dikali 1 min XA sama dengan KT. Nah, kemudian kita langsung hitung aja, kita substitusikan nilai XA1 dan T1 yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan. Itu didapatkan min ln 1 dikurang 0,5 sama dengan 5K. Ya. Kemudian 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5, jadinya min ln 0,5 sama dengan 5K. Nah, 5-nya ini kita pindah ruaskan menjadi diperolehlah K. K itu sama dengan min ln 0,5 per 5. Kemudian yang kedua itu kita substitusikan nilai XA2 dan T2 yang belum diketahui. Untuk XA2 sudah diketahui ya ke dalam persamaan. Itu didapatkan min ln dikali 1 min 0,75 untuk nilai XA2-nya sama dengan KT2. KT2 di sini yang kita belum ketahui ya. Jadinya min ln 0,25 sama dengan KT2. Nah, T2-nya ini kita pindah ruaskan ke bawah. Jadinya K sama dengan min ln 0,25 per T2. Next. Nah, karena sudah didapatkan nilai K itu ada 2 persamaan ya, maka kita dapat hitung dengan cara K sama dengan K gitu. Nah, kita langsung aja pindah ruaskan sisi kanan ke sisi kiri gitu ya. Jadinya diperoleh min ln 0,5 per min ln 0,25 sama dengan 5K per KT2. Nah, untuk nilai K ini kita bisa coret aja karena itu adalah konstanta dan pasti sama. Maka diperoleh min ln 0,5 per min ln 0,25 sama dengan 5 per T2. Nah, untuk min ln 0,5 per min ln 0,25 ini kita hitung dengan kalkulator ya. Itu diperoleh 1 per 2. Jadinya tinggal 1 per 2 sama dengan 5 per T2. Nah, tinggal kita pindah ruaskan saja, diperolehlah T2 sama dengan 5 dikali 2, sama dengan 10 menit yang dibutuhkan untuk mencapai liquid A itu dikonversi sebanyak 75%. Seperti itu.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal 3.6, di mana di sini diketahui bahwa setelah 8 menit di dalam reaktor batch, reaktan yang mempunyai konsentrasi 1 mol per liter itu dikonversi sebanyak 80%. Nah, sementara setelah 18 menit, konversinya itu menjadi 90%. Nah, kita diminta untuk mencari rate equation atau laju reaksi yang menggambarkan tentang reaksi ini. Nah, pertama-tama kita tulis nih diketahuinya. Kita ketahui bahwa pada waktu T sama dengan 8 menit, konversinya itu 80%. Nah, sementara di saat T sama dengan 18 menit, konversinya itu 90%. Lalu kita punya Ca0 atau konsentrasi awalnya 1 mol per liter. Nah, kita disuruh cari rate equation-nya. Nah, di sini ada dua persamaan yang bisa kita lihat di buku Octave Levenspiel halaman 49 untuk persamaan yang ini, untuk rumus yang ini. Nah, karena ada dua kondisi di mana T sama dengan 8 menit dan T sama dengan 18 menit, kita ulik nih kondisinya satu-satu. Pada kondisi pertama, di saat T sama dengan 8 menit dengan konversi 80%, kita asumsikan bahwa XA atau fraksi dari A ini ditambah F atau sisa fraksi dari A ini sama dengan 1. Nah, habis itu karena XA-nya udah kita dapat 80%, kita ubah nih ke bentuk desimal. Jadi 0,8 ditambah F sama dengan 1. Nah, kita ketahui sisa fraksinya sama dengan 0,2. Lalu langkah selanjutnya, kita ubah nih. Yang tadinya waktunya itu 8 menit di dalam satuan menit, kita ubah ke second. Jadi kali 60 second. Jadi sama dengan waktunya 480 second. Lalu, langkah selanjutnya kita masukkan ke rumus yang TF sama dengan F pangkat 1 min N dibagi K dikali N-1 dikali CA0 dipangkat 1 min N. Karena TF-nya tadi kita tahu 480 second, lalu F-nya itu 0,2, lalu kita nyatakan dalam bentuk K. Nah, kita ubah K-nya naik ke atas, 480-nya pindah ke bawah, jadi didapatkan persamaan seperti ini. K sama dengan 0,2 pangkat 1 min N dibagi 480 dikali N-1. Nah, karena ada dua kondisi, kita ulik lagi nih kondisi duanya, di mana T ini sama dengan 18 menit dengan konversinya 90%, di mana sama seperti tadi, kita nyatakan atau kita asumsikan XA ditambah F itu sama dengan 1, di mana kita tahu XA-nya itu 90%, habis itu kita ubah ke desimal jadi 0,9, ditambah F sama dengan 1, kita dapatkan sisa fraksinya yaitu 0,1. Lalu sama juga dari 18 menit, kita ubah satuannya ke dalam second dengan dikali 60, jadi didapatkan hasil 1080 second. Lalu sama juga kita masukkan ke rumus yang tadi, yang rumus TF sama dengan F pangkat 1 min N per K dikali N-1 dikali CA0 di pangkat 1 min N. Lalu kita TF-nya kita ketahui 1080, F-nya kita ketahui 0,1, lalu sama kita nyatakan dalam bentuk K, jadi K sama dengan 0,1 dipangkat 1 min N dibagi 1080 dikali N-1. Lalu selanjutnya karena sama-sama dalam nilai K, kita bisa membandingkan ya. Jadi membandingkan K sama dengan K. Jadi 0,2 dipangkat 1 min N dibagi 480 dikali N-1 sama dengan 0,1 dipangkat 1 min N dibagi 1080 dikali N-1. Lalu untuk ini kita menguraikan nih bentuk 0,2 dipangkat 1 min N. Jadi 0,1 pangkat 1 min N dikali 2 dipangkat 1 min N. Kenapa diuraikan? Karena biar mudah perhitungannya agar bisa dicoret dengan ruas sebelah kanan. Nah, ini karena ruas kanan dan ruas kiri itu ada yang sama, kita bisa coret nih. 0,1 pangkat 1 min N sama-sama kita coret, N-1 sama-sama kita coret. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu untuk perhitungan selanjutnya, kita menggunakan logaritma seperti biasa, seperti yang sudah kita pelajari di SMA. Nah, sehingga didapatkan hasil N sama dengan 2,17. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai N nih, kita masukkan nih, kita pilih salah satu yang dari K tadi. Misalnya kita pilih K sama dengan 0,2 dipangkat 1 min N dibagi 480 dikali N-1. Lalu jangan lupa kita tuliskan satuannya, yaitu second pangkat N-1 dikali mol per liter di pangkat 1 min N. Nah, kita masukkan nilai N-nya ke dalam persamaan. Nah, habis itu kita masukkan juga ke dalam satuannya, sehingga didapatkan nilai K nih. Nilai K sama dengan 11,7 dikali 10 pangkat min 3, ini dibalik ya. Kan tadi mol per liter, itu 1 min 2,17 kan min 1,17. Dibalik agar 1,17-nya itu
mendapatkan nilai plus. Jadi liter per mol dikali 1,117 dikali 1,17 dikali second pangkat min 1. Nah, karena tadi kita ketahui ini rumus yang awal yaitu ada min RA sama dengan min DCA per DT sama dengan K dikali CA pangkat N, lalu tinggal kita masukkan nih nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Jadi kan kita sudah jadi laju reaksi akhirnya itu kita masukkan K-nya sama dengan 11,7 dikali 10 pangkat min 3, lalu CA-nya biarkan, lalu kita ketahui N-nya sama dengan 2,17. Dengan satuannya mol dibagi meter kubik dikali second. Jadi laju reaksinya sama dengan seperti ini. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Di sini ada soal 3.15. Soalnya seperti berikut. Pada suhu ruangan, room temperature, sukrosa ini mengalami hidrolisasi oleh katalis yang aktif gitu dari enzim sukrase, itu sukrase ya katalisnya. Ini dimulai dengan konsentrasi sukrosanya yaitu sebesar CA0 sama dengan 1 milimol per liter, dan juga diketahui ada konsentrasi enzim concentration atau C0 sama dengan 0,01 milimol per liter. Nah, di bawah ini ada data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada batch reaktor ya. Nah, itu ada CA dan T-nya itu diketahui, yaitu jika CA-nya sekian itu diperoleh selama waktu berapa gitu. Nah, kemudian di sini ada determine, diketahui ada rumus min RA pada data gitu. Itu yang fit atau sesuai dengan persamaan kinetik ya dari Michaelis-Menten, tipe Michaelis-Menten. Itu persamaannya adalah min RA sama dengan K3 dikali CA dikali CEO per CA plus CM. Di mana CM di sini adalah konstanta dari Michaelis gitu. Nah, jika persamaan tersebut adalah benar gitu, maka tentukanlah konstanta dari K3 dan CM. Dan ini kita diminta untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode integral. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan rumusnya seperti ini. Min RA sama dengan K3 dikali CA dikali CEO per CA ditambah CM. Nah, rumus ini kita pecah menjadi dua. Seperti ini jadinya. Min RA sama dengan K3 dikali CEO per CM dikali CA per 1 plus CA dikali 1 per CM. Ini kita bagi dua supaya lebih mudah dalam menghitungnya. Nah, ini kita misalkan juga untuk mempermudah. Nah, di mana K3 dikali CEO per CM ini kita misalkan sebagai K4, dan itu 1 per CM kita misalkan sebagai K5. Jadi misalkan udah disubstitusikan K4 dan K5 ke dalam persamaan, jadinya seperti ini. Min RA sama dengan K4 CA per 1 ditambah CA dikali K5. Nah, persamaan ini kita hitung secara integral dengan berpatokan pada rumus utama ya, min RA sama dengan min DCA per DT gitu. Jadinya min RA sama dengan K4 CA per 1 plus CA dikali K5 itu kita integralkan jadinya min DCAO min CA per DT sama dengan K4 dikali CA per 1 plus CA dikali K5. Ini diintegralkan seperti biasa sehingga didapatkan di bawah itu K4T sama dengan ln CAO per CA ditambah CAO min CA dikali K5. Nah, CAO min CA dikali K5 ini kita pindah ruaskan sehingga diperoleh ln CAO per CA sama dengan K4T min, pindah ruas ya, CAO min CA dikali K5. Nah, ini semua kita bagi dua. Kita bagi oleh CAO per CA, CAO min CA. Supaya CAO min CA di K5 itu hilang gitu ya. Jadinya ln CAO per CA dibagi CAO min CA sama dengan K4T per CAO min CA dikurang K5. Seperti itu. Lanjut. Nah, karena pada soal ini kita tidak tahu dia itu berada pada orde berapa. Jadi kita nggak bisa nebak-nebak, jadinya kita menggunakan metode shifting order. Nah, dari rumus yang sudah kita temukan tadi sebelumnya, ln CAO per CA
dibagi CaO min Ca sama dengan K4T per CaO min Ca dikurang K5 gitu. Nah, karena pembahasan terkait ini membutuhkan garis yang linear atau garis lurus, itu kita menggunakan persamaan Y sama dengan MX plus C, yang pastinya kita sudah tidak asing ya. Sudah dipelajari di SMP, di SMA, untuk mencari garis linear. Nah, persamaan yang sudah kita dapat sebelumnya tuh yang ln CaO per Ca sama dengan CaO min Ca, ini kita misalkan sebagai Y sama dengan MX plus C ya. Nah, jadinya Y-nya itu adalah ln CaO per Ca per CaO min Ca, kemudian M-nya itu adalah K4, X-nya itu adalah T per CaO min Ca. Kenapa X-nya itu adalah T per CaO min Ca? Karena di situ ada K4 kan. K4 di situ adalah konstanta. Dan konstanta itu nilainya pasti tetap. Nah, tidak mungkin nilai yang tetap kita masukkan sebagai X. Karena yang seperti kita sudah pelajari, X itu adalah konstanta yang bilangan yang berubah-ubah. Jadi bisa diganti-ganti. Nah, jadi nggak mungkin kita menggunakan X itu sebagai K4 gitu ya. Jadi K4-nya itu adalah gradien atau M, dan X-nya itu adalah T per CaO min Ca. Dan C-nya ini adalah min K5 gitu ya. Nah, di sini langsung saja kita hitung menggunakan Excel, yang dimana sudah diketahui nilai CaO pada soal itu adalah 1 milimol per liter ya. Nah, di sini kenapa kita menggunakan sumbu X itu adalah ln CaO per Ca, kemudian dibagi CaO min Ca, dan sumbu terbalik. Sumbu Y-nya itu adalah ln CaO per Ca per CaO min Ca, dan sumbu X-nya itu adalah T per CaO min Ca. Boleh di slide setelahnya? Nah, karena kita berpatokan pada buku Octave Levenspiel ya, pada halaman 60, itu pada gambar 3.16, itu menggunakan sumbu Y-nya itu adalah ln CaO per Ca per CaO min Ca, dan sumbu X-nya itu adalah T per CaO min Ca. Jadi kita menggunakan buku Levenspiel ini sebagai patokan. Sebelumnya, Kak? Slide sebelumnya. Nah, berarti kita tinggal menghitung saja. Karena CaO dan Ca-nya sudah diketahui, kita dapat nilai dari ln CaO per Ca per CaO min Ca seperti berikut ini. Kemudian T per CaO min Ca seperti berikut ini. Kemudian dibuatlah, next. Kemudian dibuatlah garis linear di Excel ya. Seperti ini yang ditemukan dengan Y sama dengan 1,0102X min 5,096. Dan R2-nya di sini 0,998. Karena R2-nya ini hampir mendekati 1 ya, maka dapat dikatakan data yang telah kita peroleh ini hampir benar gitu ya. Ya, bisa lanjut. Nah, diperoleh tadi kan Y sama dengan 1,0102X min 5,096 kan. Nah, yang sebelumnya itu kita telah menyamadengankan, di mana M itu sama dengan K4, C itu sama dengan min K5. Berarti K4 di sini adalah dari M-nya, Y sama dengan MX plus C. Jadi K4 sama dengan 1,0102. Dan C-nya di sini sama dengan min K5. Berarti K5 sama dengan 5,096 gitu. Karena tadi kan K4 adalah K3 CaO per Cm, maka nilai yang telah kita peroleh tadi bisa langsung kita masukkan ke dalam persamaan gitu ya. Di mana K4 sama dengan K3 CaO per Cm dan K5 itu sama dengan 1 per Cm yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, K5 sama dengan 1 per Cm, kita masukkan nilai K5-nya tadi 5,096 sama dengan 1 per Cm, maka Cm-nya itu tinggal kita pindah ruas menjadi Cm sama dengan 1 per 5,096. Diperolehlah nilai Cm sama dengan 0,196. Kemudian untuk memperoleh nilai K3, kita peroleh dengan persamaan K4 sama dengan K3 CaO per Cm. Nah, nilai CaO tadi kita sudah peroleh dari soal di mana konsentrasi enzim sama dengan 0,01 milimol per liter. Tinggal masukkan saja K4-nya 1,0102 sama dengan K3 yang kita cari dikali konsentrasi enzim 0,01 per Cm-nya 0,196. Maka diperolehlah nilai K3 sama dengan
19,79. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal 3.16 ini. Pada soal 3.16 ini, kita memiliki soal yang sama dengan soal 3.15. Hanya metode yang akan digunakan berbeda. Pada 3.16, kita diminta menyelesaikan soal pada layar dengan menggunakan metode diferensial. Next. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu adalah menuliskan persamaan yang telah diketahui pada soal terlebih dahulu, di mana min RA itu sama dengan K3 dikali CA dikali C0 per CA ditambah CM. Min RA ini sendiri sama dengan min DCA per DT. Nah, di bawahnya itu merupakan tabel nilai konsentrasi A dan waktu yang terdapat pada soal. Pada sisi kanan layar itu merupakan grafik CA versus T yang didapat dari tabel dengan grafik tersebut dapat kita lihat bahwa tidak membentuk grafik linear atau grafik lurus. Next. Dikarenakan tidak membentuk suatu grafik linear, maka kita akan memanipulasi secara matematis agar dapat membentuk plot garis lurus dengan menukar pembilang dengan penyebutnya. Di mana pada soal tadi diketahui min RA itu sama dengan K3 dikali CA dikali C0 per CA ditambah CM. Maka akan ditukar menjadi min 1 per RA itu sama dengan CA ditambah CM per K3 dikali CA dikali C0. Nah, kemudian kita akan memisahkan persamaan tersebut menjadi dua pecahan seperti berikut, di mana min 1 per RA itu sama dengan CM per K3 dikali CA dikali C0 yang sebagai intercept, sebagai slope, dan ditambah 1 per K3 dikali C0 yang merupakan sebagai interceptnya. Persamaan tersebut nantinya akan digambarkan menjadi sebuah grafik yang akan memberikan plot garis lurus. Nah, dikarenakan kita membutuhkan nilai dari 1 per min RA dan masih belum diketahui, karenanya kita akan mencari nilai dari min RA terlebih dahulu. Dikarenakan min RA itu sama dengan min DCA per DT, maka kita akan dapat mencari nilai min DCA per DT terlebih dahulu, yang dapat dilakukan dengan smoothing grafik, yaitu dengan menghubungkan antara titik pada grafik CA versus T sehingga membentuk garis tegas. Dapat kita lihat grafiknya pada sisi kanan layar. Nah, pada titik 1 dan titik 2, apabila dihubungkan, itu akan membentuk suatu garis tegas, yang mana pada grafik tersebut ditandai dengan garis merah. Lalu kita akan menentukan gradiennya, di mana pada garis merah apabila ditarik garis lurus, akan memotong sumbu X dan sumbu Y, di mana pada sumbu X-nya itu sekitar 6,06,0, dan sumbu Y-nya itu 0,6. Maka kita dapat menghitung gradiennya dengan cara biasa. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga didapatkan gradien untuk yang pertama itu negatif 0,165. Kemudian pada titik 2 dan 3, pada grafik ditandai dengan garis kuning, di mana garis kuning ini nanti akan memotong sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu sekisar 6,45,0 dan sumbu Y-nya itu sekisar 0,1. Sehingga gradiennya dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan Y2 min Y1 per X2 min X1. Didapatkan gradien yang kedua ini sebesar negatif 0,155. Untuk garis-garis yang lainnya kita dapat melakukan cara yang serupa. Nah, dikarenakan gradien itu tadi sama dengan DCA per DT, maka kita dapat menghitung min DCA per DT dengan cara mengalihkan hasil perhitungan gradien tadi dengan negatif 1. Kan tadi diketahui gradiennya sama dengan negatif 0,165. Maka min DCA per DT-nya sama dengan gradien dikali min 1, sama dengan 0,165. Next. Nah, berikut ini merupakan data dari nilai min DCA per DT yang telah kita hitung tadi. Dikarenakan min DCA per DT itu sama dengan min RA, maka kita dapat menghitung 1 per min RA-nya, yaitu dengan cara 1 dibagi min DCA per DT. Kemudian untuk yang 1 per CA, kita dapat menghitung seperti biasa, ya 1 dibagi data dari CA. Dapat kita lihat datanya pada tabel. Nah, setelah kita mendapatkan data-data tersebut, kita akan menggambarkan grafik min 1 per RA versus 1 CA, di mana data yang digunakan di sini itu tidaklah semua, melainkan hanya sampai 1 per min RA-nya sama dengan 129,03.
Hal ini dikarenakan dengan menggunakan data tersebut itu menunjukkan R kuadrat yang paling mendekati nilai 1. Next. Nah, berikut ini itu merupakan grafik min 1 per RA versus 1 per CA. Pada grafik di atas itu membuktikan bahwa data yang diketahui itu telah sesuai dengan min RA tipe Michaelis-Menten. Berikut pada sisi kanan layar itu merupakan grafik referensinya yang terdapat pada buku Octave Levenspiel halaman 65 pada gambar 3.19, di mana pada grafik tersebut itu pada sumbu Y-nya itu merupakan 1 per min RA dan pada sumbu X-nya itu merupakan 1 per CA. Next. Nah, dari grafik yang telah kita dapatkan, itu kita dapat melihat persamaan Y sama dengan 0,7415X ditambah 6,6303 dengan R kuadratnya 0,9983, di mana 0,7415 ini merupakan slope dan 6,6303 itu merupakan intercept-nya. Tadi pada awal kita telah mendapatkan data bahwa min 1 per RA itu kan sama dengan CM per K3 dikali CA dikali C0 yang merupakan slope dan ditambah 1 per K3 dikali CN0 yang merupakan intercept-nya. Maka dengan menggabungkan persamaan di atas, maka kita dapat menghitung nilai dari K3 dan juga nilai dari CM, yaitu pada intercept tadi diketahui 1 per K3 dikali C0 itu sama dengan 6,6303 yang kita dapat pada grafik. Sehingga kita memasukkan nilai CE0 itu sendiri terdapat pada soal, yaitu sebesar 0,01 milimol per liter, sehingga kita dapat menentukan nilai dari K3-nya, yaitu sebesar 15,08. Untuk slope-nya, kita dapat melihat persamaan CM per K3 dikali CA dikali C0, itu sama dengan 0,7415 yang terdapat pada grafik. Dengan memasukkan nilai dari K3 sebesar 15,08, dan nilai dari CA pada soal itu 1, dan nilai pada CE0 pada soal itu 0,01, maka kita dapat menghitung nilai dari CM, yaitu sebesar 0,11 milimol per liter. Nah, pada soal selanjutnya, kita disuruh untuk reaksi AR itu kinetika urutan kedua dan CA0-nya diketahui adalah 1 mol per liter. Nah, kita mendapatkan bahwa 50% konversi setelah 1 jam di batch reaktor. Nah, kita disuruh menghitung berapakah konversi dan konsentrasi A setelah 1 jam jika CA0 itu sama dengan 10 mol per liter. Nah, pada reaksi AR ini merupakan orde 2 sehingga persamaan laju yang sesuainya adalah min dCA per dt sama dengan KCA kuadrat. Next. Nah, pada pemisahan dan integrasi formal, maka menjadi integral CA0 min dCA per CA kuadrat sama dengan integral T0 K dikali dt. Nah, dari rumus integral itu, maka diketahui bahwa pada saat T sama dengan 0 dan CA sama dengan CA0, didapatkan 2 rumus. Yang pertama, rumus 1 per CA dikurangi 1 per CA0 itu sama dengan K dikali T. Dan yang kedua adalah CA sama dengan CA0 dikali 1 min X. Next. Nah, diketahui untuk X sama dengan 0,5 dan CA sama dengan CA 0 per 2 dan T sama dengan 1 jam, maka kita mencari nilai CA itu sama dengan CA 0 dikali 1 min X. Nah, CA 0 itu sama dengan 1 mol per liter dan nilai CA-nya adalah setengah dari CA 0, sehingga nilai CA adalah setengah mol per liter. Kemudian substitusikan nilai CA yang sudah diketahui pada rumus 1 min CA dikurangi 1 per CA0 sama dengan K kali T. Dimasukkan nilai CA-nya sehingga didapatkan nilai K itu sama dengan 1 liter per mol hour. Next. Nah, untuk yang seperti ditanyakan yang diketahui pada soal bahwa CA0 itu sama dengan 10 mol per liter dan waktunya adalah 1 jam. Nah, kita masukkan dulu ke rumus persamaan 1 per CA dikurangi 1 per CA0 sama dengan K dikali T.
Nah, nilai CA0 sudah diketahui yaitu 10 mol per liter dan nilai K sudah diketahui dan juga nilai P. Sehingga dimasukkan ke rumus dan menghasilkan 1 per CA sama dengan 1 ditambah 1 per 10 liter per mol. Sehingga diselesaikan mendapatkan nilai konsentrasi A itu sama dengan 10 per 11 mol per liter. Selanjutnya dari nilai konsentrasi A itu kita bisa mencari nilai X. Nah, CA sama dengan CA0 dikali 1 dikurangi X. Nah, kita masukkan nilai CA dan CA0. Sehingga dihasilkan bahwa 10X sama dengan 10 dikurangi 10 per 11. Sehingga didapatkanlah nilai X sama dengan 10 per 11. Dan kemudian disederhanakan nilai X itu sama dengan 0,9090 dikali 100%. Sehingga didapatkanlah nilai konversinya itu adalah 90,90%. Kemudian maka jawaban dari soal ini yaitu konsentrasi A setelah 1 jam adalah 10 per 11 mol per liter dan konversinya adalah X sama dengan 90,90%. Nah. Baik, akan saya lanjut untuk soal nomor 3.24. Soalnya yaitu adanya katalis homogen dengan konsentrasi tertentu. Reaktan alatan A diubah menjadi produk pada laju berikut, dan CA menentukan laju seperti pada tabel berikut. Tentukan waktu yang diperlukan untuk menurunkan konsentrasi A dari CA0 sama dengan 10 mol per liter menjadi CAF sama dengan 2 mol per liter. Langkah pertama, dengan metode diferensial, kita bisa memperoleh min LA versus CA. Untuk membuat plot garis lurus agar bisa mengevaluasi K1 dan K2, maka kita bisa menggunakan persamaan berikut. Next. Min LA sama dengan min LA sama dengan K1 CA dibagi dengan 1 plus K2 CA. Persamaan 57 tersebut dapat dioperasikan lebih lanjut seperti pada presentasi berikut sehingga mendapatkan persamaan 61 seperti pada textbook Octave Levenspiel halaman 64. Next. Nah, setelah terbentuknya persamaan tersebut, maka akan dipetakan seperti persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX plus C. Dengan Y yaitu 1 per min LA, M atau slope-nya yaitu 1 per K1, X yaitu 1 per CA, dan C atau intercept-nya yaitu K1 per K2. Next. Dari grafik berikut, terbentuk persamaan Y sama dengan 18,127X minus 0,8131 dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,9625. Dari persamaan tersebut didapatkan nilai slope dan intercept yang disubstitusikan ke persamaan awal yang dipetakan tadi. Next. Nah, sehingga dari substitusi didapatkan nilai K yaitu 0,055 dan K2 yaitu minus 0,047447 dan dimasukkan ke dalam persamaan min LA tadi. Sehingga terbentuk persamaan seperti berikut. Next. Min LA disubstitusi dengan nilai tadi ke dalam rumus DCA per DT minus RA. Lalu dilanjutkan perhitungannya untuk mencari T sehingga T didapatkan yaitu 22,761 jam. Oke, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.